Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel saya, Lek Cupang. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana mengatasi di lubukan kalian ini, di buraya usia sekitar 1 minggu lah ya, 1 minggu atau 2 minggu lah, yang kira-kira itu kalian habis tuang buraya dari pemijahan itu, kalian pindah ke wadah pembesaran seperti ini. Nah, di banyak kesempatan itu teman saya ada yang tanya sih ya, mungkin pengalaman saya juga ada, dan teman saya ini juga mengalaminya. Jadi masalahnya seperti ini, di lubukan kalian nih ya, yang saya contohkan, misalkan di lubukan kalian itu ada atasnya itu kayak berminyak atau berlendir lah, pokoknya yang buat keruh atau kotor gitu, dan baunya juga nggak enak, baunya juga kayak bau busuk gitulah. Tapi air aman, dan ikannya ini, burayanya ini masih banyak, dan ya mungkin ada yang mati, cuman kita nggak kelihatan, asalkan kalian bisa menakar porsi makanannya secara rutin. Nah, cuman di tempat saya ini selalu ada lubukan yang mesti itu berminyak ataupun berlendir lah, meskipun lendirnya nggak banyak, karena metode-metode yang saya pakai ini udah saya eksperimen beberapa kali. Ya nggak mungkin 100% bersih ataupun apa, ya nggak mungkin, pasti ada beberapa persen lah, mungkin 10% atau 5% yang masih tertinggal, ada kotoran atau berlendir dikit atau berminyak. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini lubukan saya ini ada minyaknya ya, kalian bisa lihat kan, ada minyaknya tuh ya. Ada sedikit minyak dan ada sedikit lendir gitu, kalau kalian bisa mengamati. Nah, itu kalau kena cahaya kan minyak ini kan kelihatan, minyaknya ini kelihatan. Nah, untuk mengatasi minyak dan lendir-lendir ini bagaimana Bang caranya? Ini saya mau kasih tips ya. Ya, ini pengalaman saya juga, dan saya mengalami dan alhamdulillah berhasil. Jadi yang saya gunakan yaitu metodenya adalah dengan ini. Oke, kalian bisa lihat, ini adalah Daphnia magna. Kalian pakai sedikit aja, mungkin kalian bisa lihat ada nggak sampai ratusan ekor ya, tapi kalian gunakan yang paling kecil. Waktu kalian serok itu kalian lihat yang kecil-kecil aja. Jadi untuk dimasukkan di lubukan seperti ini. Nah, kalian masukkan di lubukan seperti ini, yang di lubukan kalian ini agak bau atau kotor ya, atau ada lendirnya atau berminyak. Nah, kalian masukkan DM di sini, biarkan dia ada di dalam lubukan ini, sampai dia benar-benar airnya jernih. Jernih itu yang dimaksud nggak sampai
bening gitu ya, enggak, maksudnya itu udah lendir sama minyak-minyaknya ini sudah agak berkurang, bahkan hilang. Apa nggak pengaruh bang dari perkembangan burayanya? Kan karena DM ini bisa sampai gede dan bukan mulutnya buraya ini nggak bisa makan DM. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi ketika DM ini udah dewasa, dia akan mecah jadi yang kecil-kecil. Jadi di sesi seperti itulah, ketika DM mecah jadi kecil, itu kemungkinan bisa dimakan sama buraya. Dan saya juga mengamati kalau misalkan buraya-buraya ini semakin besar, DM-nya itu juga semakin sedikit dan kemungkinan udah banyak yang dimakan. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa tetap dikasih makan kutu air di usia 1 minggu sampai 2 minggu. Untuk tips yang kedua yaitu biarkan lubukan seperti ini ya. Biarkan lubukan seperti ini itu terbuka waktu ada hujan dan cuman ditutup seperti ini, ditutup separuh ya. Karena di tempat saya ini sudah mulai musim penghujan ya, jadi saya mengandalkan air hujan yang masuk ke tempat saya ini. Itu lubukan saya biarkan terbuka seperti ini. Agar apa? Agar air hujan yang masuk ke farm saya ini bisa kena ini ya, bisa kena lubukan saya di sini ya, bisa kena airnya dari hujan itu bisa langsung masuk di sini. Nah, ditutup separuh seperti ini biar air hujan yang masuk di sini ini nggak langsung masuk semuanya, jadi masih kena tutupnya ini sedikit ya. Jadi ketika air hujan di sini ya, nah ini kan di apa namanya, di semi outdoor ya. Jadi di semi outdoor ini air hujan, tampesannya air hujan apa ya namanya, yang kena angin ataupun air hujan yang masuk dari sini itu bisa langsung masuk ke dalam lubukan. Nah, di dalam lubukan ini dia nggak langsung masuk ke sini, tapi masih terhalang oleh tutupnya. Jadi ketika air hujan di sini turun ya, terus nggak langsung masuk ke lubukan tapi kena sini, air hujan ini akan mengurai. Jadi air hujan ini akan mengurai lendir-lendir dan minyak-minyak yang ada di atas wadah lubukan kalian ini. Itu teori saya sih sebenarnya, tapi emang saya amati berhasil. Jadi ketika kalian mencoba suatu pengalaman atau eksperimen, itu benar-benar diamati dan apakah worth it atau enggak. Bagaimana pengalaman kalian untuk mengatasi lubukan-lubukan kalian yang bermasalah. Ya misalnya seperti saya tadi, ini kan buraya masih seminggu lebih atau umur seminggu 2 minggu lah. Kita nggak bisa ganti wadah yang lain, wadah yang baru kita masih belum bisa, karena riskan banget. Ikan di usia seperti ini itu masih rentan terhadap goncangan dan terhadap pergantian suhu air dan pH air yang begitu mendadak. Jadi saran saya ya seperti itu, dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Ada 2 cara. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan bagikan video saya ini apabila bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Oke, see you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia. Wani.